Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dalam kesempatan ini kami bersama-sama ini akan menjelaskan tentang pentingnya bertarekat. Karena apa? Tarekat sangat penting sekali. Karena dengan bertarekat ini agama kita berarti sudah bisa mendapatkan wasilah atau agama kita sudah ada ruhnya. Karena ada sebagian kelompok orang-orang yang benci dengan tarekat. Jelas sekali saya sebut yaitu kelompok orang-orang dari Wahabi Salafi yang dia akan memisahkan Islam dari rohnya. Dari rohnya Islam ada di hakikatnya yang dihantarkan dengan tarekat. Banyak sekali dari kaum-kaum Wahabi Salafi yang membenci orang-orang ahli tarekat. Yang membentengi di Indonesia ini adalah orang-orang dari kelompok Ormas Nahdlatul Ulama, sehingga dalam Ormas Nahdlatul Ulama itu ada BANOM atau Badan Otonom Organisasi Jatman, Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Itu untuk membentengi dari faham-faham Wahabi yang membenci adanya tarekat yang selalu berkembang. Tidak asing lagi di zaman sejarah ini ya. Di zaman dulu Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zuhdi itu negara Arab Saudi ketika dikuasai oleh orang-orang Wahabi dalam pemerintahannya, sehingga banyak sekali orang-orang sufi yang latar belakangnya orang ahli tarekat itu diusir, bahkan yang dibunuh. Banyak sekali situs-situs dari Islam itu dirubuhkan, bahkan para peninggalan-peninggalan itu dirobohkan, dibuang. Makam-makam para sahabat, situs-situs yang bersejarah dihancurkan, bahkan merencanakan makam Rasulullah Muhammad sendiri akan dihancurkan. Itu sejarah yang tidak bisa dilalaikan ya bagi kita semua sebagai kaum Nahdliyin. Alhamdulillah dibentengi oleh ulama Indonesia yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga tidak jadi makam Rasulullah itu dihancurkan, dirobohkan. Itulah bahayanya perkembangan orang-orang Wahabi Salafi. Banyak sekali orang Wahabi Salafi yang dia itu membilang atau berkata bahwa tarekat adalah bid'ah. Padahal tarekat sendiri itu juga ada sanad yang muttasil yang sampai Rasulullah. Ketika itu para sahabat pun dibaiat oleh Rasulullah. Ada sabda Nabi yang yang artinya begini, dulu orang-orang Bani Israel itu dipimpin para nabi. Setelah Nabi wafat, Allah membuka atau memimpin, Allah itu mengutus para nabi lagi. Ketika Nabi wafat, Allah mengutus para nabi. Saya ini adalah terakhir para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah aku. Nabi Muhammad berkata begitu. Setelah sepeninggalan saya, nanti kamu supaya mengikuti para khalifah-khalifahku. Setelah itu para sahabat
matur, ya Rasulullah, apa yang aku perlakukan kepada para khalifah-khalifah, kamu bid'atlah pada khalifah yang awal, kemudian seterusnya. Itulah anjuran bai'at oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada para sahabat, yang sahabat telah dibai'at oleh Rasul. Karena di dalam makom ihsan itu pecah-pecahan dari ulama-ulama tasawuf dalam menjelaskan tentang tarekat itu. Karena makom ihsan adalah anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarah, menyembah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu belum bisa, Allah Ta'ala pasti melihat kamu. Untuk penjelasan penjabaran dalam makom ihsan itu hanya bisa dimiliki oleh kaum sufi yang dilatar belakangi dengan tarekat, ajaran tarekat. Itulah pentingnya. Karena zaman akhir ini Islam itu rusak. Islam itu rusaknya tidak di dalam bentuk syariatnya, tapi hakikatnya, rohnya. Orang tidak mengenal apa itu tarekat, padahal tarekat adalah tali penghubung kepada Allah dalam kita beragama. Kalau kita ini beragama hanya asal-asalan, tidak tahu cara menghubungi Allah dengan metodologi wasilah, tentu agama kita ini tentu menjadi agama ardi. Agama ardi adalah agama yang tidak ada salurannya sampai dengan kodimnya, saluran dengan kodimnya yang bentuk wasilah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebatas ritualnya saja, tapi tidak ada kodimnya, tidak ada saluran untuk menuju kepada Allah. Itu namanya agama ardi. Agama yang sebatas ritual saja, tidak ada kodimnya, wasilahnya menuju untuk mengenal Allah. Ya, sebagian dari pentingnya kita bertarekat itu memang kita diwajibkan untuk membersihkan diri. Membersihkan diri dari dosa dan karma itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak dibimbing oleh guru. Yang bisa membersihkan dosa dan karma adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat utusannya yaitu Rasul. Zaman sekarang dilewatkan yaitu yang namanya mursyid, karena mursyid adalah khalifah Rasulullah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang namanya mursyid kok perempuan, pasti mursyid itu laki-laki semua. Nabi pun ya begitu, nabi tidak ada nabi kok perempuan, semua nabi ada laki-laki. Itulah yang namanya mursyid adalah khalifahnya Rasulullah khalifahnya Allah. Zaman sekarang walaupun tidak ada nabi tapi ada mursyid, itu sama. Kita dibimbing oleh mursyid rohani kita. Ini adalah pentingnya kita bertarekat. Untuk membersihkan diri dari dosa dan karma, kita tidak akan bisa membersihkan dosa kita sendiri. Yang membersihkan ada Allah lewat utusannya atau khalifahnya, yaitu mursyid. Itulah wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah, yang bisa membersihkan itu, yang bisa memberi pengetahuan laduni, sehingga di hati ada furqan itu membeda antara jalan yang diridhoi dan jalan yang dilaknati, jalannya iblis dan jalannya para nabi. Itu namanya furqan. Itu ada pada hatinya seorang hamba yang telah ditanami nur ketika dibaiat. Itulah pentingnya kita bertarekat. Tidak hanya itu saja, tidak hanya untuk membersihkan diri dari dosa dan karma, kita bertarekat tujuannya juga mencari ridho Allah
supaya bisa dekat dan kenal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak akan kita bisa kenal kepada Tuhan yang Maha Kuasa tanpa dibimbing, dikenalkan oleh guru. Artinya kita tidak akan bisa membersihkan diri sendiri, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan sendirinya tanpa dibimbing oleh guru mursyid, karena guru mursyid adalah khalifah Rasulullah, khalifah Allah Subhanahu wa taala di zaman akhir sekarang ini. Tidak ada nabi tapi mursyid. Itulah yang harus kita cari supaya agama kita yang kita naungi ini, kita buat penaungan ini supaya benar-benar ada salurannya, tidak hanya menjadi agama ardi tapi sekaligus adalah agama samawi. Agama samawi. Inilah pentingnya kita bertarekat, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.